Ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu tokoh yang ada di tanah air, ada Mbak Alisa Wahid untuk mengomentari tentunya yang merespon dengan kabar duka. Kita mendengarkan bersama bahwa telah meninggal Paus Fransiskus di usia 88 tahun. Kita langsung sapa Mbak Alisa, selamat sore. Selamat sore, Mas. Baik, tentu ini kabar yang mengejutkan, menyedihkan Betul. bagi semua kalangan masyarakat, tidak hanya kaum atau umat Katolik, tapi saya sendiri juga merasakan kesedihan. Anda melihat sosok Paus Fransiskus seperti apa, Mbak Alisa? Iya, kita tentu berduka dan ini kehilangan yang sangat besar bagi dunia dan juga bagi kemanusiaan karena tokoh dunia saat ini yang paling bersuara atas nama warga dunia itu sebetulnya salah satu yang paling depan adalah Paus Fransis. Paus Fransis menjalin hubungan persaudaraan lintas kemanusiaan tanpa batas begitu ya, itu dengan sangat kuat gitu. Jadi kalau sekarang Paus Fransis meninggal dunia, maka itu kehilangannya bukan hanya bagi warga Katolik, tetapi juga bagi warga dunia secara umum. Beliau ini saya relatif beruntung ya Mas, karena saya Ya. 2 kali bertemu langsung dengan beliau dan sempat melihat bagaimana beliau berinteraksi dengan warga disabel yang mengikuti misa di Vatikan begitu. Jadi penuh dengan kasih sayang, memeluk anak-anak yang disabel dan seterusnya begitu. Dan kita lihat juga waktu hadir di Indonesia pun juga demikian. Jadi sedih sekali tentunya dengan kehilangan ini, apalagi dengan visi beliau yang sangat kuat bagi kemanusiaan dan bagi planet bumi. Ya, semua bersedih. Mbak Alisa, tadi Anda katakan sudah 2 kali bertemu dengan Paus Fransiskus. Tadi Anda katakan sempat melihat bagaimana kemudian kasih sayang yang diberikan Pop atau Paus Fransiskus kepada kaum disabilitas. Tapi hal lain apa yang Anda tangkap dari sosok Paus Fransiskus? Selain tadi Anda katakan peduli Ya. dengan kaum disabilitas. Iya, Paus Fransiskus itu sebetulnya dari sejarah ya, dari sejak beliau masih menjadi romo di Buenos Aires, itu memang sudah keberpihakannya kepada mereka yang lemah. Makanya waktu beliau jadi uskup di Buenos Aires, beliau itu dikenalnya sebagai uskup bawah jembatan gitu, Ya. uskup kumuh, area kumuh gitu, karena memang kerjaannya mengunjungi tempat-tempat itu. Maka ketika beliau kemudian menjadi paus di Vatikan, itu beliau visinya juga visi yang keadilan sosial, itu yang sebetulnya resonate dengan kita-kita yang dari agama apapun, itu pasti akan nyambung gitu. Jadi visi beliau tentang yang dituangkan dalam Fratelli Tutti, dalam Laudato Si, itu 2 surat edaran beliau gitu ya. Surat edaran beliau itu beliau menyampaikan bagaimana keadilan sosial itu harus bisa dinikmati oleh seluruh warga dunia ini, karena itu negara-negara maju harus mengambil tanggung jawabnya. Semua pemerintahan dunia usaha terutama itu harus bertanggung jawab untuk kehidupan bersama, tidak hanya mengambil dari rakyat, dari umat, tapi juga memastikan bahwa planet bumi ini dan juga persaudaraan antar manusia itu terjaga dengan baik. Dan beliau itu tokoh dunia yang pertama bersuara sangat kencang terkait dengan konflik Gaza yang perang yang ini ya, yang sudah beberapa waktu ini kita hadapi bersama. Itu beliau salah satu yang secara clear menyebut bagaimana ini harus dihentikan begitu. Jadi tidak abu-abu gitu pernyataannya, tetapi berpihak kepada warga Gaza. Bahkan dalam kemarin saya membaca beliau khutbah untuk Paskahnya pun masih menyebut tentang konflik Gaza begitu. Baik, sangat mulia sekali terhadap kepentingan kemanusiaan yang cukup tinggi termasuk di Gaza begitu ya Mbak Alisa. Tapi kalau kita lihat nilai-nilai apa saja yang kita bisa terapkan dari sosok Paus Fransiskus
agar masyarakat bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, karena banyak sekali tentu nilai-nilai kemanusiaan yang kita bisa ambil dari sosok Paus Fransiskus ini, Mbak Alisa. Yang pertama, saya mengambil dari ensiklik beliau yang Laudato Si, itu beliau mengingatkan bahwa kita sebagai warga dunia harus ingat bahwa kita harus memelihara planet bumi. Jadi jangan berlebih-lebihan, jangan terlalu konsumtif, secukupnya saja, dan kita ikut bertanggung jawab begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari yang Fratelli Tutti itu bagaimana agar kita sebagai manusia di muka bumi ini, kita harus selalu ingat bahwa persaudaraan kita itu harus diutamakan dalam kemanusiaan, tidak hanya dalam sekat-sekat negara, sekat-sekat agama, sekat-sekat sekat-sekat primordial lainnya begitu, tetapi harus mengutamakan persaudaraan yang jauh lebih mulia. Itu yang ditunjukkan dengan persaudaraan sekemanusiaan yang atau human fraternity yang beliau luncurkan bersama Grand Sheikh Al-Azhar begitu. Dan sikap-sikap itulah yang perlu untuk dibicarakan. Dan yang terakhir, dalam dalam hidup berkeluarga, berbangsa, berkeluarga, kita harus selalu bersama yang lemah. Itu kita juga perlu untuk meneladani itu, sehingga kita nggak kuat-kuatan, sok menang, tetapi harus selalu bersama yang lemah, begitu. Baik, selalu dalam kebersamaan, apalagi Anda kan juga katakan tadi bahwa sebaiknya kita hidup biasa saja, tidak terlalu konsumtif. Berarti kalau kita bisa ambil untuk sementara kesimpulannya, sosok Paus Fransiskus sangat sederhana begitu ya dibandingkan dengan mungkin tokoh-tokoh lainnya. Anda melihat sosok ataupun sikap kesederhanaan yang Anda tangkap waktu itu bertemu dengan Paus Fransiskus seperti apa? Sangat sederhana. Beliau itu kan tinggalnya saja tidak di istana ini ya, istana pimpinan, tapi di semacam bungalow gitu beliau memilihnya untuk tinggal di tempat seperti itu. Beliau juga masak sendiri waktu masih sehat begitu kan. Jadi orangnya memang betul-betul yang sangat sederhana, dan beliau tidak meminta layanan yang macam-macam juga pada saat hadir ke Indonesia gitu. Nah, kita semua bisa meneladani itu. Oh ya, jam tangannya. Jangan lupa. Arlojinya itu Casio loh. Gitu. Baik, terakhir mungkin pesan apa yang bisa Anda sampaikan kepada seluruh warga Indonesia terhadap sosok Paus Fransiskus, apa yang bisa kita ambil bersama, tidak hanya untuk umat Katolik tentunya, semua umat tentu bisa mengambil hal positif dari seorang Paus Fransiskus, Mbak Alisa. Ya, semoga kita semua bisa meneladani apa-apa yang sudah ditunjukkan oleh Paus Fransis, dan juga kita semua bisa mengemban tanggung jawab kita sebagai warga dunia dan warga bangsa Indonesia tentunya, untuk ikut merawat kehidupan kita bersama ini. Baik, itu biasa nilai yang kita bisa ambil dari sosok Paus Fransiskus. Terima kasih sudah meluangkan waktu kepada kami dengan CNN Indonesia Breaking News. Ada Mbak Alisa Wahid, tokoh lintas agama. Selamat sore, Mbak Alisa.